Mana? Iya. Pakai kamera belakang aja. Oh iya, kenalan. Sudah Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan kita mulai hari ini, untuk pelajarannya, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Amin ya Amin. Untuk hari ini masuk semuanya ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa kemarin pada pertemuan sebelumnya? Tentang suhu. Suhu ya. Tentang suhu. Apa itu suhu? Kemarin apa suhu? Apa? Derajat? Ya, derajat panas suatu benda. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah untuk mengetahui menganalisis terkait dengan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian perhatikan video berikut. Sahabat, pasti kalian suka ngopi kan? Sama seperti Mr. Quick. Ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita menggunakan sendok, di sini kita akan merasakan sensasinya. Bukan sensasi kopi, tapi sebuah suhu yang akan dari sini kita apa dari gambar ini, apa yang kalian perhatikan? Menggunakan isolator panas. Jadi biar tidak terkena yang namanya panas, berarti kita harus menggunakan isolator. Nih, kemudian untuk yang peristiwa ini, air yang mendidih, berarti pada peristiwa air yang mendidih terjadi peristiwa konveksi. Yang ini. Jadi ketika kita berjemur pada pagi hari, yang terasa apa? Panas, karena adanya peristiwa radiasi. Untuk kegiatan hari ini, sebelum kita mulai, saya kasih waktu selama 10 menit untuk membaca. Untuk membaca. Silakan dibuka modulnya dari halaman 58. Modul halaman 58.
terkait dengan perpindahan kalor. Belakang ya, malah. Halaman berapa? Oh, 85, 85. 85. Kalian baca dan juga bisa dari bahan ajar, juga bisa dari literatur yang lainnya. Waktunya 10 menit untuk membaca. Sambil kalian memperhatikan, di sini ada suatu masalah, yaitu ketika Risa membantu ibu masak air dalam panci, ia mengamati ada pergerakan air ketika sudah mendidih. Dan ketika akan mengangkat panci tersebut, ia harus hati-hati dan agak menjauh dari sumber api. Apa solusi yang dapat kalian berikan untuk Risa? Jadi bisa kalian cari dari literatur, baik dari bahan ajar maupun dari modul dan buku paket. Terus kalian masukkan solusinya itu pada LKPD. Ya, yang masalahnya apa? Ya. Menjawab dari LKPD-nya terkait dengan itu masalah yang ada. Ya setelah ini. Nanti setelah ini. Nanti untuk untuknya.
ditanyakan? Jadi yang ini di ya, yang ini identifikasi masalahnya. Kesulitan? Ada kesulitan? Nah. Masalah yang dialami Risa itu apa? Tidak kelihatan. Ini waktunya kurang 3 menit lagi. Dari masalah yang kalian kita sajikan di depan tadi, itu bisa kita cari solusinya, alternatif solusinya itu dari pasti kalian suka ngopi kan? Sama seperti Mr. Free. Ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kemudian kita menggunakan sendok. Di sini kita akan merasakan sensasinya. Bukan sensasi kopi, tapi sebuah suhu yang akan dibuat pada sendok. Sebuah sendok yang dicelupkan di dalam gelas berisi kopi panas. Pada kondisi ini, kita akan dapat merasakan kalau secara nyata, meskipun tidak kesempatan. Jadi perwakilan satu anak per kelompok bisa ambil air panas. Untuk percobaan yang pertama, menggunakan mangkok ya. Ini. Ya, perwakilan satu per kelompok satu anak. Secukupnya saja ya. Sambil dibaca langkahnya di halaman belakang. Nih, untuk langkah kegiatan percobaannya itu di halaman belakang bisa dibaca. Ya, cukup ya, sendoknya dikasih nih mentega dua-duanya. Terus nanti ditempelkan kedelai. Boleh ini boleh. Nih
Untuk praktikumnya ini nanti saya kasih waktu 40 menit ya. 40 menit untuk melakukan penyelidikan terkait dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Hati-hati dengan air panas. Itu yang anunya dulu. Yang pertama kalian melakukan yang namanya konduksi ya. Jadi sendoknya itu dikasih yang namanya mentega. Ya, di ujungnya saja ya. Dua-duanya dibaca dari LKPD-nya, baca langkahnya. Di halaman terakhir. Halaman terakhir, apa yang harus kalian lakukan? Lilinnya nanti ya, terakhir lilinnya. Terus sedikit aja ya menteganya, jangan terlalu banyak. Pokoknya kedelainya bisa menempel. Ada yang tanyakan? Segini cukup. Jangan terlalu banyak, sedikit aja. Pokoknya kedelainya bisa menempel. Ini kalau misalnya ini sekian sudah bisa menempel. Ini kan sudah bisa menempel.
Kalau misalnya di ujung sama-sama berarti sama-sama di ujung. Ya. Kalau misalnya di sini berarti sama-sama di sini. Terus yang ini berarti masukannya bareng. Mboten, sekian. Jadi sekiranya kedelainya bisa menempel saja. Ya. Ya, seperti ya. Nah, ya. Ini sama ya. Terus dimasukkan ke sini ujungnya sama. Ujung sendok. Nah, seperti yang sama di videonya tadi. Langsung dimasukkan ke air panasnya. Ayo kebalik. Seperti yang di videonya tadi. Kebalik. Yang dimasukkan yang ininya. Tunggu. Ya. Oke. Pokoknya menempel saja. Ya. Kira-kira nanti mana yang lebih dulu yang meleleh. Nah, ya. Ya. Mangkoknya satu saja. Dimasukkan semua. Satu mangkok dimasukin 2 bareng. sendok. Nggih. Dia mati, mana nanti yang lebih dulu meleleh menteganya. Kedelainya berarti nanti kalau sudah meleleh kan otomatis dia kan? Iya. Oke. Ya. Ya, masukkan bareng. Ya pokoknya enggak jatuh lah, enggak apa-apa. Oke. Nah, dia mati ya. Ya, apa? Ada yang tanyakan? Ya. Ya. Enggak. Habis ya. Ya, ditunggu dia mati. Apa nanti yang terjadi dari 2 sendok itu? Oke. Nanti dimasukkan jawabannya ke sini ya. Ke RKPD-nya. Sambil menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ini. Hasil pengamatannya, ya. Hasil pengamatannya itu dimasukkan ke dalam LKPD yang halaman kelima. Ini halaman kelima. Ini dari LKPD-nya halaman kelima.
Kena angin. Kena kipas. Gimana? Berhasil? Coba. Nah, dimasukkan ke sana, enggak apa-apa. Langsung dari percobaannya ya. Oke. Mau enggak lu? Kesulitan? Kurang ya airnya panasnya. Pakai lilin. Boleh. Tapi lilinnya dimasukkan taruh sini ya, biar nanti enggak. Tapi nanti panas, Pak. Ini kalau percobaan 1 sudah selesai, bisa ke percobaan yang kedua. Kedua dibaca berikutnya. Mentega ini kok enggak meleleh? Belum, masih. Pakai korek aja. Mananya? Bawahnya, bagian bawahnya. Oh, meleleh. Ya. Bisa dengan ini. Itu ganti bawahnya aja. Kayaknya enggak berhasil ini. Itu bisa diganti dengan ini. Ya. Udah tak aneh. Hah? Karena enggak lama ditunggu enggak berhasil ya. Itu berarti yang bagian bawahnya sendok itu bisa dipanasi. Bagian bawahnya sendok saja. Yang sendok logam. Kalau yang sendok plastik bagaimana? Meleleh, dia yang meleleh sendoknya. Oh ya, ini dimasukkan sudah, nggak apa-apa. Langsung ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua dibaca. Konduksi. Isolator apa? Konduktor. Terus yang sebagai isolatornya yang mana? Enggak, ya kan dikorek. Untuk
Es batunya itu ada di depan. Nah, ditekan. Ya. Satu bongkah saja ya. Satu bongkah es batu. Jadi yang kecil aja sekiranya muat masuk ke dalam gelas sampean ya. Jadi untuk yang praktikum kedua seperti yang di monitor ya. Ya, apa? Ya, ya, ya. Satu tetes saja. Tidak apa-apa. Ya, amati yang terjadi. Ya, dimasukkan. Perhatikan pergerakan dari pewarnanya. Ketika es batunya dimasukkan. Ya, enggak apa-apa. Es batunya sudah dimasukkan? Sudah. Yang terjadi apa? Nah, itu berarti membuktikan apa? Yang suhunya yang panas yang mana? Yang air. Ketika ada air, kemudian ketika es batunya dimasukkan, berarti es batu itu suhunya lebih dingin. Dingin. Ketika berarti apa? Yang panas dia akan bergerak ke atas. Jadi ketika kita memasak air itu berarti yang dipanaskan kan yang bawah. Ya, berarti di situ nanti yang bawah itu akan bergerak ke atas. Digantikan oleh yang atas dia akan bergerak ke bawah. Berarti terjadi aliran apa? Konduksi apa konveksi apa radiasi? Konveksi. Iya. Terjadi aliran konveksi. Ya? Apa yang terjadi? Terjadi pergerakan apa? Yang radiasi. Yang suhunya lebih tinggi yang mana? Air es. Yang air apa yang esnya? Yang suhunya lebih tinggi. Ya, air. Ketika airnya suhunya lebih tinggi, maka dia akan mengangkat warna, ya, itu berarti arahnya ke atas, digantikan oleh suhu air yang lebih rendah. Maka nanti terus terjadi pergiliran, itu sehingga terjadi aliran konveksi. Perbedaan suhu.
Nah, itu kelihatan lah. Nah, ini. Ini terjadinya itu. Ya. Di bawah sini enggak apa-apa. Ya. Ya. Didiskusikan dengan temannya. Ayo. Ini nunggu naik pasalnya gitu ya? Ya, itu berarti kan sudah tercampur rata ya. Jadi yang kita amati itu pada saat dia dimasukkan itu nanti terjadi pergerakan ya dari bawah itu ke atas. Oke. Sehingga terjadi ketika suhunya sudah termal, maka dia itu nanti sudah tidak akan mengalami pergerakan. Sudah. Ya sudah ini. Tinggal dimasukkan ke sini. Hasil pengamatan kalian itu seperti apa? Itu lilin. Ini kipasnya mengganggu napa mboten? Kipasnya mengganggu dari nyala api lilinnya napa mboten? Nggih, kalau nggih dimatikan dulu ya. Awas, hati-hati kalau bermain api ya. Jangan bermain api, hati-hati. Oke. Kalau percobaan kedua sudah selesai, yang ketiga. Ya. Apa? Apanya? Itu tadi mana? Ketika airnya es batunya belum dimasukkan ke dalam air tadi, itu suhunya yang lebih tinggi yang mana? Suhunya yang lebih tinggi yang mana? Air. Nih, ketika pewarnanya itu kita masukkan, berarti suhu air itu lebih tinggi daripada suhunya siapa? Es batu, gitu. Nih, kemudian ketika es batunya dimasukkan, nih, apa yang terjadi? Pewarnanya mengalami pergerakan kemana? Naik. Kenapa kok seperti itu? Perbedaan suhu. Ya, sama halnya ketika kalian kan memanaskan air, itu yang dipanaskan yang bagian bawah. Maka otomatis yang bagian bawah itu akan panas lebih dulu daripada yang atas. Nih. Sehingga terjadi pergerakan. Ya. Iya. Untuk yang kedua. Apa? Ayo, jangan main
Disconnected. Lebih apa? Ya, ya. Makin berkurang. Ini waktunya kurang 5 menit lagi. Untuk penyelesaian praktikumnya. Kalau sudah, itu nanti silakan kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Boleh untuk presentasinya perwakilan ya. Lilinnya dimatikan, jangan bermain lagi. Tuh. Ya, silakan kalian diskusikan dengan temannya. Jadi hasil praktikum dan juga dikaitkan dengan permasalahan yang dialami pemirsa.
Ya, ada yang tanyakan? Yang sudah siap, kelompoknya siapa? Sini sudah siap. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang lainnya berapa? Dari hasil kerja kelompok kami, ketika sendok yang ditempeli dengan mentega dan kedelai dimasukkan ke dalam air panas, mentega pada sendok logam meleleh lebih dahulu dibandingkan dengan sendok plastik. Hal ini dikarenakan sendok logam merupakan konduktor dan sendok plastik merupakan isolator atau penghantar panas yang buruk. Ketika es batu dimasukkan ke dalam air yang berisi zat warna, terjadi pergerakan konveksi dikarenakan adanya perbedaan suhu. 3. Ketika telapak tangan didekatkan dengan lilin, semakin jauh tangan dari lilin, panas yang dirasakan semakin tidak terasa panas, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan perpindahan panas atau radiasi. 4. Solusi yang tepat untuk membantu Risa adalah dengan memakai sarung tangan. Kelebihan dari solusi yang kami berikan adalah supaya tidak merasakan panas saat mengangkat panci. Kekurangannya adalah sarung tangan dapat terbakar jika kena api. Terima kasih. Yang
terkait dengan solusi yang disampaikan oleh kelompok itu? Tidak ada diganggu ditanggapi. Tidak ada. Kelompok 2. Ada yang menanggapi dari kelompok 2? Tidak ada. Berikutnya yang mau presentasi. Lihatlah orang ini. Sangat hebat. Kelompoknya siapa yang sudah siap? Wah, warna langsung udah. Ada apa enggak? Kelompoknya siapa? Kelompok 1 siap. Sudah siap? Kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 silakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kesimpulan dari kerja kelompok kami adalah 1. Ketika sendok yang ditempeli mentega dan kedelai dimasukkan ke dalam air panas, mentega pada sendok logam meleleh lebih dahulu dibandingkan dengan sendok plastik. Hal ini dikarenakan sendok logam dapat menghantarkan panas lebih cepat daripada sendok plastik. 2. Ketika es batu dimasukkan ke dalam air yang berisi zat warna, terjadi pergerakan warna yang tadinya di bawah menjadi ke atas, dikarenakan adanya perubahan konveksi. 3. Ketika telapak tangan didekatkan dengan lilin, semakin jauh tangan dari lilin, panas yang dirasakan semakin sedikit. Dan sebaliknya, hal ini dikarenakan perpindahan panas secara radiasi. Ketika semakin dekat akan semakin panas dan ketika semakin jauh akan semakin hilang panasnya. 4. Solusi yang tepat untuk membantu riset adalah dengan menggunakan sarung tangan agar tangannya tidak melepuh. Kelebihan dari solusi yang kami berikan adalah sarung tangan yang digunakan tidak akan meleleh. Kekurangannya, saat menggunakan sarung tangan akan terasa lebih panas ketika telah menggunakannya lebih lama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kelompok 4. Ini dari kelompok 4. Ada yang menanggapi? Tidak ada? Ya, terima kasih untuk penampilan dari kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Berikutnya dari kelompok berapa? Kelompok 7. Mana kelompok 7? Sudah siap? Kelompok 7? Belum. Kelompok berapa? Iya. Namanya? Pakai apa? Pakai apa? Ya berupa apa? Bendanya berupa apa? Kelompok sini sudah? Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Ayo. Silakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5
ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dari 1. Ketika sendok yang ditempeli mentega dan kedelai dimasukkan ke dalam air panas, mentega pada sendok logam meleleh lebih dahulu dibandingkan dengan sendok plastik. Hal ini karena sendok logam menghantarkan panas dan sendok plastik tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. 2. Ketika es batu dimasukkan ke dalam air yang berisi zat warna, terjadi pergerakan air yang hangat akan naik ke atas dan air yang dingin akan turun ke bawah dikarenakan adanya aliran konveksi. 3. Ketika telapak tangan didekatkan dengan lilin, semakin jauh tangan dari lilin, panas yang dirasakan semakin berkurang, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya radiasi. 4. Solusi yang tepat untuk membantu Risa adalah dengan mematikan kompor dan mengangkatnya menggunakan kain. Kelebihan dari solusi yang kami berikan adalah tangan tidak terkena panas. Kekurangannya bisa terbakar kalau tidak hati-hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak ada. Di kelompok 5. Berikutnya dari kelompok 1 ya. Ganti Rehan. Ya ganti Raihan. Yo, iya Nohan. Enggak adil. Ayo Han. Rehan lo. Rehan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dibaca ya? Dari hasil praktikum nomor 1, ketika sendok yang ditempeli mentega dan kedelai dimasukkan ke dalam air panas, mentega pada sendok tembaga meleleh lebih dahulu dibandingkan dengan sendok panas. Hal ini karena sendok tembaga adalah bahan penghantar panas yang baik. Nomor 2, ketika es batu dimasukkan ke dalam air yang berisi zat warna, terjadi pergerakan konveksi dikarenakan adanya perputaran partikel air di dalamnya yang diakibatkan oleh adanya perbedaan massa jenis. Ketiga, ketika telapak tangan didekatkan dengan lilin, semakin jauh tangan dari lilin, panas yang dirasakan semakin mereda atau tidak terasa panas dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan jika tangan kita semakin jauh dari sumber kalor atau panas, maka panas dari sumber tersebut tidak akan terasa lagi di tangan kita. Keempat, solusi yang tepat untuk membantu Risa adalah dengan mengangkat panci menggunakan sarung tangan atau kain ketika pada saat memegang gagang panci. Kelebihan dari solusi yang kami berikan adalah pada saat Risa mengangkat panci, Risa tidak akan merasakan panas. Kekurangannya, sarung tangan atau kain dapat terbakar jika terkena api. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi? Ada. Kalau tidak ada, diplom untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan kesimpulan dari kerja kelompok kami. Dari hasil praktikum, ketika sendok yang ditempeli mentega dan kedelai dimasukkan ke dalam air panas, mentega dan sendok logam akan lebih meleleh terlebih dahulu. Benar, karena
dibandingkan sendok plastik. Hal ini karena pada sendok logam lebih cepat karena mengandung konduktor, sedangkan sendok plastik lama karena bukan besi dan tidak mengandung konduktor. Mengandung konduktor dan isolator yang lebih buruk. Ketika es batu dimasukkan ke dalam air yang berisi zat warna, terjadi pergerakan warna yang berada pada dasar gelas akan naik dan bercampur dengan air dikarenakan adanya perpindahan kalor secara konveksi. Ketika telapak tangan didekatkan dengan lilin, semakin jauh tangan dari lilin, panas yang dirasakan semakin berkurang dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan telapak tangan semakin menjauh dari sumber radiasi yaitu api dari lilin dan begitu juga sebaliknya. Solusi yang tepat untuk membantu Risa dengan menggunakan isolator yaitu sarung tangan kain. Kelebihan dari solusi yang kami berikan adalah tangan terhindar dari panas yang dihasilkan dari memasak air dengan panci atau pelindung diri. Kekurangannya, sarung tangan bisa terbakar bila terkena sumber api. Baik, sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas untuk kelompok 8. Sambungan dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalia Elga Nur Akbar dari kelompok 6 ingin mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja kita. 1. Ketika sendok yang ditempeli mentega dan kedelai dimasukkan ke dalam air panas, mentega pada sendok logam meleleh lebih dahulu dibandingkan dengan sendok plastik. Hal ini karena sendok logam adalah benda yang termasuk dalam konduktor panas, benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan sendok plastik adalah isolator, benda yang tidak baik dalam menghantarkan panas. Kedua, ketika es batu dimasukkan ke dalam air yang berisi zat warna terjadi pergerakan air yang naik ke atas dikarenakan adanya perbedaan massa jenis atau perbedaan suhu yang bercampur dengan suhu yang sebelumnya tinggi dengan suhu yang rendah. Ketika telapak tangan didekatkan dengan lilin, semakin jauh tangan dari lilin, panas yang dirasakan semakin hangat dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan perpindahan kalor secara radiasi yang dimana radiasi itu berpindah secara langsung. Jadi semakin dekat dengan sumber panas, semakin cepat kalor dapat berpindah. Solusi yang tepat untuk membantu Risa adalah dengan memakai isolator panas yang berupa sarung tangan kain ya, agar tidak terkena panas dari api. Kelebihan dari solusi yang kami berikan adalah jika terkena api yang panas, tangan atau anggota badan tertentu tidak akan merasa panas atau terluka. Kekurangannya adalah sarung tangan kain dapat mudah terbakar jika terkena api secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tristan Pramuditya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok 3. Ketika sendok ditempeli mentega dan kedelai dimasukkan ke dalam air panas, mentega pada sendok tembaga meleleh lebih dulu dibandingkan dengan sendok plastik. Hal ini dikarenakan
Sendok tembaga bisa menghantarkan panas dengan baik daripada sendok plastik. Karena sendok tembaga merupakan konduktor panas, terjadi perpindahan panas secara konduksi. Ketika es batu dimasukkan ke dalam air yang berisi zat warna, terjadi pergerakan air dikarenakan adanya perpindahan suhu. Ketika telapak tangan didekatkan dengan lilin, semakin jauh tangan dari lilin, panas yang dirasakan semakin hangat, dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan perpindahan cara radiasi. Perpindahan cara radiasi melalui udara, sehingga semakin jauh tangan kita juga akan kurang. Solusi yang tepat untuk membantu Risa adalah dengan menggunakan isolator panas berupa sarung tangan kain. Kelebihan dari solusi yang kami berikan adalah saat memegang sumber panas, tangan kita akan terasa panas karena isolator tidak mengantarkan panas. Kekurangannya saat menggunakannya harus teliti dan waspada agar saat memegang panci yang panas tidak jatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok berapa? 7. Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di hasil praktikum nomor 1, ketika sendok yang ditempeli mentega dan kedelai dimasukkan ke dalam air panas, mentega pada sendok logam meleleh lebih dahulu dibandingkan dengan sendok plastik. Hal ini karena logam adalah pengantar panas yang baik dibandingkan dengan plastik. Ketika es batu dimasukkan ke dalam air yang berisi zat warna, terjadi pergerakan warna yang di bawah akan naik dikarenakan adanya konveksi. Ketika telapak tangan didekatkan dengan lilin, semakin jauh tangan dari lilin, panas yang dirasakan semakin tidak terasa. Dan sebaliknya, hal ini dikarenakan terjadinya radiasi. Solusi yang tepat untuk membantu Risa adalah dengan mematikan kompor sebelum mengangkat panci, menggunakan sarung tangan karena dapat melindungi panas. Kelebihan dari solusi yang kami berikan adalah tangan tidak terasa panas. Kekurangannya, jika tidak hati-hati akan terjadi kebakaran dan sarung tangan mudah terbakar jika terkena api. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Karena semuanya sudah tampil, dari kegiatan kita hari ini, dari kita mempelajari yang namanya konduksi, apa konduksi? Perpindahan panas, ya tanpa perpindahan zat. Kemudian kita mempelajari yang namanya konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat. Kemudian radiasi, perpindahan panas kalor melalui udara. Kemudian dari problem yang sudah kita sajikan tadi untuk membantu Risa apa? Ya, dengan menggunakan isolator panas agar Risa bisa mengangkat panci dari atas kompor. Untuk refleksinya itu dari LKPD silakan diisi. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari tentang energi. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak. Kawutan. Telepon Pak. Mungkin ada masukan.